Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 4 yang beranggotakan Edvina, Haifa, Kristina, dan Nada akan melakukan praktikum untuk mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada luas permukaan, suhu, pengaruh konsentrasi, dan pengaruh katalis. Siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan kapur ajaib yang sudah dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu dalam serbuk halus, kepingan, dan bongkahan. Lalu ada gelas sebanyak 3 buah, sendok, cuka, air, dan stopwatch. Oke, cara kerjanya, langkah pertama kita masukkan 2 sendok cuka ke dalam tiap-tiap gelas. Untuk tiap-tiap gelas dapat kita beri nama dengan label agar memperjelas dan memudahkan kita saat mengamatinya nanti. Langkah selanjutnya, masukkan air ke tiap-tiap gelas dengan perbandingan yang sama. Jika sudah sama rata, saatnya kita melakukan pengamatan. Di sini saya mengambil gelas yang akan diisi serbuk terlebih dahulu. Jangan lupa tekan stopwatch bersamaan dengan serbuk kapur yang akan dimasukkan ke dalam gelas. Amati pada detik keberapa serbuk tersebut akan bereaksi, dan ternyata serbuk ini bereaksi pada detik ke-21. Lalu mengamati gelas kedua yang akan dimasukkan kepingan kapur. Dan ternyata kepingan ini mulai bereaksi pada detik ke-47. Selanjutnya pada gelas terakhir yang berisi bongkahan kapur. Bongkahan ini ternyata mulai bereaksi pada menit ketiga. Itu pun hanya sedikit reaksinya. Dapat kita lihat dalam pengamatan tadi, dalam cepat lambatnya kapur ini bereaksi, ternyata kapur dalam bentuk serbuk lebih cepat larut daripada yang lainnya. Jadi dari ketiga gelas ini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil permukaan kapur, maka akan bereaksi atau larut lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Septia Virginita dari 11 MIPA 4. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi bahan-bahan yang digunakan ada sendok, 3 buah gelas. Gelas yang pertama berisikan air panas, gelas yang kedua berisi air biasa, dan gelas yang ketiga berisikan air dingin. Ada gula pasir dan juga stopwatch untuk menghitung waktunya. Langkah yang pertama, masukkan gula pasir ke gelas yang berisikan air panas. Lalu aduk hingga larut dan hitung waktunya. Langkah yang kedua, masukkan gula pasir ke gelas yang berisikan air biasa. Lalu aduk hingga larut dan hitung waktunya. Dan langkah yang ketiga, masukkan gula pasir ke gelas yang berisikan air dingin. Aduk sampai larut dan hitung waktunya.
Dan berikut hasil datanya. Dan berikut hasil datanya. Untuk bahan-bahannya ada balon, 2 botol kosong, soda kue atau baking soda, sendok, dan juga dapur. Siapkan 2 buah botol kosong, cuka, dan sendok. Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam botol. Masukkan 1 sendok makan cuka ke dalam balon berwarna putih. Dan 1,5 sendok ke dalam balon berwarna kuning. Rekatkan balon ke dalam ujung botol. Terlihat balon berwarna kuning ukurannya lebih besar daripada berwarna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifah Waida dari kelas 11 IPA 4 akan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat atau bahan-bahan yang diperlukan adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tuangkan cuka 50 ml di gelas pertama, lalu pemutih 50 ml di gelas kedua, dan terakhir di gelas ketiga campurkan 50 ml cuka dan 50 ml pemutih. Setelah semua gelas sudah diisi, langkah selanjutnya adalah masukkan 1 paper clip ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama ke dalam 50 ml larutan cuka. Lalu Baiklin dan campuran antara cuka dan Baiklin. Kita tinggal tunggu reaksinya. Dapat diketahui dari reaksi ini, reaksi yang paling cepat adalah campuran antara cuka dan pemutih. Karena pemutih sendiri mengandung natrium hipoklorit dan bersifat katalisator, sedangkan cuka mengandung asam asetat dan bersifat korosif. Dari percobaan yang saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa katalis merupakan zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa zat itu ikut terpakai. Dengan adanya katalis, senyawa akan lebih cepat untuk terurai dan energi aktivasi yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Jadi, laju reaksi akan berjalan dengan hemat dan efektif.
Sekian percobaan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.